Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim bersama-sama sahabat Fatayat dimanapun berada dalam agenda yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Demak. Pada pertemuan kali ini saya akan mengambil tema upaya preventif atau mencegah stunting spiritual bagi anak. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah hadis disampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi suci, fitrah, dan orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini maknanya bahwa peran orang tua dalam membentuk jiwa anak ini sangat-sangat vital. Oleh karenanya, kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang solih dan solihah, dan anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Yang artinya, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sahabat-sahabatku semuanya yang saya cintai, saya tahu Fatayat itu pemudinya Nahdlatul Ulama. Dan biasanya pemudinya Nahdlatul Ulama anaknya tentu masih kecil-kecil. Dan dari sinilah saya mengambil tema ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenalkan sejak dini kepada anak tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Penciptakan, Allah yang Maha Mengatur, Allah yang Maha Memberikan, dan Allah yang Maha Segala-galanya. Kehadirannya di dunia ini atas izin Allah melalui kedua orang tuanya. Oleh karenanya, dia harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah memberikan nafkah dari rizki yang halal. Sahabat-sahabat, rizki yang halal menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah stunting spiritual kepada anak. Karena makanan yang ia telan akan menjadi aliran darah yang mengalir ke sekujur tubuhnya. Jika itu dari makanan yang halal, insya Allah akan menjadikan ia menjadi anak yang taat, anak yang takwa. Dan sebaliknya, apabila darah yang mengalir berasal dari rizki yang haram, maka bisa dipastikan ia akan mudah digoda oleh syaitan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu bimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian rizki di bumi ini dari yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagimu merupakan musuh yang nyata. Dengan demikian jelas bahwa kita diperintahkan untuk memberikan makanan atau rezeki yang halal lagi baik. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak rezeki yang halal tapi tidak sehat. Itu juga sebaiknya tidak diberikan kepada anak, karena akan memicu kesehatannya sehingga nutrisinya menjadi terganggu. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza anfaqul muslimi nafaqatun ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat shadaqatun lahu." Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari nafkah itu untuk diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Dan dari hadis tersebut kita berdoa agar semua yang telah kita berikan kepada keluarga kita senantiasa menjadi sedekah dan pahalanya mengalir sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita memberikan pendidikan agama dan akhlak kepada anak-anak kita. Sebuah hadis dikatakan, "Ma nakhola waladi waladu afdalu bin adabi hasan." Tidak ada pemberian dari seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada memberikan pendidikan dan akhlakul karimah atau adab yang baik, perbuatan yang mulia, ya, memberikan ilmu tentang perbuatan yang mulia, adab yang baik, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa pendidikan agama dan akhlak itu menjadi sangat penting bagi pertumbuhan spiritual, perkembangan dari anak tersebut, sehingga dari situ diharapkan stunting spiritual akan bisa terantisipasi. Kalau kita tidak mampu mendidiknya secara pribadi, secara sendiri, di rumah, ya, karena kesibukan kita, maka banyak lembaga-lembaga pendidikan yang siap menampung dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Pondok-pondok pesantren, taman pendidikan Al-Quran, kemudian juga madrasah diniyah, lembaga-lembaga yang memberikan bimbingan agama kepada anak-anak kita itu sangat-sangat banyak. Oleh karenanya, mari kita pondokkan anak kita. Kita masukkan ke TPQ, kita masukkan ke madrasah diniyah agar bekal ilmu agamanya menjadi cukup untuk kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak yang solih, solihah, yada'ulah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada orang tuanya, bisa menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat di lingkungannya. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengajari dan membimbing untuk memilih teman yang baik. Anak-anak akan menjadi dewasa, maka lingkungan yang baik akan bisa menghantarkan dia menjadi anak yang baik pula. Demikian sebaliknya, kalau dia salah pergaulan, maka akhlaknya akan menjadi buruk dan lingkungannya tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan menjadi anak yang tidak baik. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum min yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, maka hendaknya kita melihat dengan siapa dia bergaul, dia berteman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Sahabat-sahabat semuanya, sebagai orang tua kita harus tetap waspada dan mengawasi anak-anak kita untuk pergaulan di masa remaja. Itu menjadi sangat mengkhawatirkan jika ia salah pergaulan. Oleh karenanya tentu kita harus terus mengarahkan agar dia berteman dengan teman yang baik dan solih atau solihah. Yang kelima, mengajari anak untuk bertanggung jawab dan amanah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita ini berkaitan dengan makhluk banyak, baik manusia maupun makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh karenanya, dalam mengarungi kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengarahkan anak dan membimbing anak untuk bisa bertanggung jawab dan selalu amanah. Oleh karenanya, sebagai orang tua, salah satu contoh dari rasa tanggung jawab itu adalah memerintahkan anak untuk sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis disampaikan, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan sholat ketika dia sudah beranjak pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah dia ketika dia meninggalkan sholat dan dia sudah berusia 10 tahun. Ini adalah bentuk tanggung jawab anak agar dia memiliki rasa tanggung jawab melekat pada dirinya, dia memiliki kewajiban sholat, dan dia sudah harus melaksanakan sholat fardunya, kewajibannya mulai akil balik, dan dilatih sejak dia berusia 7 tahun. Namun kita perlu bersyukur dengan adanya PAUD dan juga daycare, anak-anak sudah diajari sholat sejak ia berusia dini, dan tentu dengan rasa cinta dan bahagia kita belikan mukena kecil, kita belikan sarung untuk diajak sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah yang keenam, itu orang tua sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Ini menjadi hal yang sangat penting juga karena tidak tentu perilaku, perbuatan orang tua itu akan menjadi kiblat yang akan menjadi tiruan anak-anak kita. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu akan direkamnya dan akan ditirukannya. Kalau kita rajin sholat berjamaah, kalau kita rajin bersedekah, kalau kita rajin membaca ayat Al-Quran, kalau kita rajin bersolawat dan melakukan hal-hal yang baik lainnya, maka insya Allah anak kita pun akan menirunya dan menjadikan kita sebagai panutan. Yang ketujuh, jangan cepat memarahi anak. Sebagai orang tua, terkadang kita ini cepat emosi, bahkan marah-marah, dan juga bersuara keras, memaki-maki, bahkan mencela kepada anak. Hal ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Apa yang terucap dari mulut orang tua itu merupakan doa bagi anak-anaknya. Dalam surat Luqman ayat 19 disebutkan, diperintahkan kepada kita, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan di muka bumi ini, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi ketika kita marah-marah, bersuara keras, memaki-maki, bahkan mencela, itu kita diumpamakan seperti suara keledai. Karena itu sangat buruk, maka harus kita hindari dan kita tinggalkan. Agar apa? Agar anak kita tetap menjadi anak yang baik. Kalau dia berbuat salah, hendaklah kita dekati, kemudian kita nasihati dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, ya kita sentuh hatinya agar dia kembali kepada jalan yang benar. Yang kedelapan, tunjukkan rasa cinta kita kepada anak. Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan contoh kepada kita semua. Beliau adalah seorang ayah dan kakek yang sangat penyayang kepada cucu-cucunya. Dan suatu saat ketika beliau menciumi cucu-cucunya dan disaksikan oleh Al-Aqra' bin Habais At-Tamimi, langsung dia mengatakan, aku memiliki 10 anak, tapi tak satu pun pernah kucium. Lalu Rasulullah memalingkan mukanya kepada Aqra' dan berkata, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi maka tidak dikasihi. Rawahul Bukhari. Dari hadis tersebut kita bisa meniru Rasulullah. Kita tunjukkan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita kepada anak kita, dan insya Allah itu akan kembali kepada kita, bahwa anak kita, rasa cintanya kepada kita, rasa sayangnya kepada kita akan melebihi dari apa yang kita berikan. Upaya mencegah stunting spiritual yang ke-9 adalah orang tua harus mau berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai orang tua, kita sudah selayaknya melakukan itu. Setiap malam kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa dan juga menengadahkan tangan memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi dzurriatan thayyibah, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, menjadi anak-anak yang diselamatkan di dunia dan di akhirat.
menjadi anak-anak yang disejahterakan di dunia dan di akhiratnya, juga menjadi anak-anak yang hidupnya bisa memberikan kemanfaatan kepada umat lainnya. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan, ada 3 macam doa yang mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu doa orang tua untuk anaknya, kemudian doa orang musafir, dan doa-doa orang yang terzalimi. Sahabat-sahabat semuanya, itulah 9 upaya mencegah stunting spiritual. Semoga anak-anak kita jauh dari stunting spiritual dan tentu berkecukupan dalam nutrisi agamanya dan juga akhlakul karimahnya, kecerdasannya, dan kelak bisa membahagiakan orang tuanya. Demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.